Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Azania Asy'ariyah. Kita hari ini akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, oke, yang pertama nih gambarnya. Nah, sistem pencernaan manusia yang pertama itu terjadi di mulut. Ini mulut. Nah, di mulut itu ada apa aja? Di dalam mulut itu terdapat organ-organ pelengkap, yaitu ada lidah nih, ada lidah di sini, lidah. Terus sudah dijelaskan di sini ada kelenjar ludah. Ini kelenjar ludah. Terus ada gigi juga di dalamnya, ada gigi. Nah, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Nah, apa sih fungsi dari organ-organ pelengkap di dalam mulut itu? Yang pertama ada gigi. Gigi itu memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkan ke dalam kerongkongan. Nah, ada di bagian luar lidah nih terdapat papila, yaitu tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bahwa menghasilkan air liur ke dalam mulut. Nah, jadi itu air liur itu berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Nah, air liur juga pemecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencerna terpenting bagi manusia, itu enzim ptyalin atau amilase. Oke. Ya, yang selanjutnya organ pencernaan manusia yang kedua adalah kerongkongan. Nih guys, kerongkongan tuh yang panjang kayak gini. Ya teman-teman. Apa sih kerongkongan? Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nih ya, lambung. Biar enggak banyak toretan. Lambung. Nah, saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya, yaitu di dalam lambung. Nih di sini lambung. Nah, otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksi otot dan menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, pada ujung kerongkongan, pada ujung kerongkongan nih, berarti sini kan, pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot pembentuk cincin. Nah, otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik ke kerongkongan. Oke, sekarang ke lambung. Ini organ ketiga dalam sistem pencernaan. Nah, lambung adalah organ berbentuk J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Nah, lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu fungsinya sistemnya menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksi, ya, serta perlahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Lambung. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Nah, makanan yang diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Oke, selanjutnya adalah usus halus. Ini usus halus ya, usus halus. Nah, usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu
duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan menyerapkan zat gizi, serta makanan meninggalkan usus halus. Sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Oke, selanjutnya kita akan ke usus besar. Nih usus besar yang melingkar di samping Nih usus yang melingkar di samping yang tengah-tengahnya adalah usus halus. Nah, usus besar berbentuk U, terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh manusia yang diakhiri oleh sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Nah, fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, dan lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Nah, yang terakhir dalam pencernaan yaitu anus nih guys, anus teman-teman. Oke, kita lebih kecil. Anus, sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke rektrum. Nah, rektrum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, saat rektrum sudah mulai penuh, nih rektrum sini berarti sebelumnya ya, sebelum anus itu mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anus ini. Feses. Nah, anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkaran luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Oke. Sekian dari video saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak benar. Mohon dimaklum apa adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.